saja. Kemudian kita akan tambah beberapa hal yang lain yang nanti ada hubungannya berkaitan untuk persiapan beberapa mata kuliah lain. Mungkin kalau di elektronika ada hubungannya dengan instrumentasi, mungkin nanti ada hubungannya dengan beberapa prinsip-prinsip pengukuran-pengukuran tak langsung yang lain, seperti kaitan dengan perpindahan panas, kaitan dengan cahaya dan sebagainya. Kita akan sedikit singgung untuk tambahan. Selain yang utama kita adalah tentang listrik, statis maupun listrik yang dinamis, harus arah pun harus bolak balik. Ini saya ngecek dulu apakah di sekitar saya ini terdengar suara berisik masuk ke dalam Zoom. Ada enggak suara berisik masuk? Sedikit, Pak. Gitu ya. Masuk. Saya masuk ya, cuma ya mungkin apa namanya belum ganggu lah. Coba lagi tes. Saya ini ada tukang di belakang itu dengan memukul sesuatu. Nggak ada, nggak terdengar. Tidak, Pak, kalau sekarang. Ya sekarang tak sendiri. Oke lah. Ada lagi, Pak. Ya, ini hanya untuk mengurangi. Betul-betul hilang ya, kayaknya sulit dong, suaranya berada kok. Berarti bisa hilang secara apa ya, bagus, betul hilang tidaknya kok ya sulit. Tapi kalau tidak, kita sudah berusaha menambahkan filter untuk memfilter noise. Baik, untuk pagi hari ini kita akan, atau saya akan menyampaikan tentang perpindahan panas. Tapi kali ini agak santai kuliah, kita tidak terlalu kerumus-rumus, tapi ini pengetahuan yang mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya yang lebih ke soal-soal. Tapi kalau tidak, kita mereview tentang perpindahan panas. Baik, saya share screen ya. Sebentar, siapkan dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Atau dalam bahasa Inggrisnya heat transfer gitu ya. Perpindahan panas ini satu hal yang memang akan terjadi di sekitar kita di dalam sehari-hari, nanti di dalam kita di dunia industri, maka harus kita ketahui prinsip-prinsipnya. Barangkali kita nanti harus melakukan pengukuran-pengukuran, atau kita harus melakukan desain-desain tertentu terkait dengan alat, terkait dengan pengukuran, terkait dengan keperluan yang lain, ambil data dan sebagainya. Maka prinsip-prinsip perbedaan panas harus tetap dipahami, jangan sampai kemudian alasan wah lupa Pak ini sudah SMA gitu ya. Tidak bisa begitu, tetap harus kita pelajari. Nanti di fisika yang berkait dengan basic harus kita review kembali meskipun secara ringkas atau secara ya permukaan saja. Tapi paling tidak nanti kesadaran beberapa hal terkait dengan perpindahan panas tidak sampai hilang atau lupa gitu. Fenomena misalkan. Ini digambarkan, kurang jelas balik gambarnya ya. Ini orang sedang apa namanya, duduk-duduk di sekitar api unggun. Pertanyaannya, mengapa kulit merasakan panas meskipun udara di sekeliling mereka itu dingin? Tidak ada api, tidak terlalu dekat dengan mereka, tapi itu bisa merasakan hangatnya atau panasnya api itu. Nah, ini adalah jawabannya ya, ini adalah ada aspek perpindahan panas. Meskipun tidak menyentuh langsung, kadang-kadang kita bisa tetap merasakan adanya panas yang sampai ke kulit kita di sekitar api unggun. Kemudian yang lain, ini ada semacam lilin kecil ditaruh di bawah, kemudian di atasnya ada seperti foil spiral kertas atau semacam kertas gitu ya, di atas dikasih di pusatnya dengan benang. Ketika panas dari lilin tadi sudah mengalir ke atas, ternyata turbin atau kertas spiral itu bisa ikut berputar. Kenapa? Saya bisa jawab ini. Kira-kira kenapa kertasnya itu bisa berputar? Dia menjawab,
Kelihatan ya gambarnya? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Dia menjawab. Kira kenapa kok itu ada lilin di bawahnya situ, kemudian kertasnya ikut berputar? Kalau itu tidak ada angin. Kalau ada angin malah tidak berputar, mungkin hanya goyang kanan kiri, tapi tidak berputar. Belum tahu? Oke, kita lanjut aja dulu. Sorry. Nah, kembali dengan beberapa pengertian, heat atau calor atau panas gitu ya, adalah energi yang dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain karena perbedaan suhu objek itu. Ada perbedaan suhu antar objek yang menjadi sumber panas dengan objek lain yang bukan sumber panas atau yang menerima panas, maka hanya dipindahkan dari satu ke tempat yang lain itu karena perbedaan suhu itu adalah definisi dari panas, heat, calor gitu ya. Satuan dari kalori adalah ya namanya kalori. Satuan panas adalah kalori, yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air setinggi 1 derajat Celcius. Ya, untuk menaikkan suhu 1 gram air 1 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Oke, boleh dibolak-balik ya. Sepenting paham maksudnya. 1 kilokalori adalah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Oh, boleh jadi kali itu. Naiknya 1 derajat tapi 1 kilo. Nah, sebenarnya kalau yang satuan British, ya satuan apa namanya? Ya, yang pakai Inggris Fahrenheit dan sebagainya. 1 BTU adalah kalau dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 lb. 1 lb itu 1 pon kalau salah, kira-kira setengah kilo air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Ini mungkin di pabrik ada dipakai, tapi kalau di fisika saya kira nggak dipakai, yang dipakai yang SI, yang kalori. Nah, di yang lain ada kesetaraan antara usaha atau energi yang non kalor seperti mekanik dengan kalor, yaitu 4,186 joule itu setara dengan 1 kalori, atau 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Diringkas 4,2 joule gitu ya sama 1 kalori, atau 1 joule adalah 0,24 kalori. 0,24 sama 4,2 bersama ya, hati-hati. Oke. Nah, ini sehari-hari. Ada papan penggorengan, ada yang apa namanya, pegangannya dari logam, gagang besi, ada yang dari kayu. Masing-masing dipanasi di atas lilin untuk kompor kecil. Mengapa gagang penggorengan menjadi panas? Walaupun yang dipanasi adalah penggorengannya, bukan gagangnya. Tapi ketika memakai pegangan dari kayu, kenapa gagang dari kayu tidak panas? Walaupun penggorengannya dipanasi. Nah, yang sehari-hari yang harus dicermati dengan baik. Sekarang ada 2 lilin yang dijatuhkan di 2 sendok. Satunya sendok plastik, satunya sendok logam. Kemudian 2 sendok yang ada lilinnya itu dimasukkan ke dalam air panas. Pertanyaannya, lilin mana yang lebih dulu jatuh ke air panas itu? Apakah yang ada di lilin, di sendok logam atau di sendok plastik? Nah, ini perlu umum seperti itu. Jadi kesadaran bahwa mana-mana yang menghantar, mana yang tidak, dan sebagainya. Contoh yang lain, kita ada minyak, kemudian ditaruh dalamnya putik sari atau dari serbuk bunga ya, kira-kira gitu ya, dalam minyak. Kemudian dipanasi, kayak 2 lilin, 3 lilin. Taruh di bejana kaca. Nah, nanti ternyata ada gerakan-gerakan dari putik sari atau ya putik sari dalam minyak yang dipanaskan itu. Kenapa ada gerakan-gerakan itu? Makanya nanti khas seperti itu. Yang atas, di bawah kan kertas.
terus nanti akan ke tepi, lalu turun lagi, terus menerus, gitu. Muter. Gitu. Kenapa begitu? Kemudian yang lain, ini memasak tanpa api dengan semacam parabola tertentu diarahkan ke matahari, tengahnya ditaruh tempat untuk meletakkan panci, lalu dia bisa masak di situ. Ya risikonya ikut agak panas juga ya, tidak terlalu panas, tidak sama dengan ketika posisinya pas di panci. Ini yang kanan ini gambar apa namanya, seorang peneliti sedang nyoba mobil tanpa bahan bakar. Kenapa bisa bekerja tanpa bahan bakar, bisa jalan tanpa bahan bakar? Saya pertanyaan yang sangat mudah. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan beberapa hal. Cara transfer panas atau heat transfer. Ada logam, batang logam, kemudian dipanaskan di ujung satu ujungnya di kompor kecil, kompor gas. Nah, kemudian panasnya tadi merembet, tidak hanya di ujung satu, di ujung sebelahnya nanti juga ikut panas. Ini namanya transfer panas jenis konduktor. Ya, karena memang dia menempel ujung satu kena panas, ujung yang lain akan ikut panas. Nah, kemudian yang kedua ada air, tadi minyak ya, yang diberi apa tadi, putih sari sehingga kelihatan polanya. Nah, polanya akan seperti itu. Tengah dia yang pas di bawah dari yang di bawahnya ada kompor, dia akan naik duluan. Ini akan sampai di atas, dia akan ke sisi yang lain yang tidak dipanasi oleh kompor, dia akan naik di bawah, nanti kena panas dia akan naik lagi terus untuk putaran semacam itu. Jadi tidak dua dimensi, itu tiga dimensi. Yang kalau ke dalam itu juga ada semacam itu, tidak hanya satu tipis gitu. Nah, tadi itu kan semacam bencana bulat gitu ya, bundar gitu, ya akan ada tiga dimensi seperti itu. Electric fire element. Oh ini elemen pemanas. Jadi ada listrik disambungkan ke elemen pemanas. Elemen pemanasnya ditaruh di dalam suatu ya seperti parabola ya, tabung begitu, kemudian di sini terbuka. Nah, panas itu akan memancarkan panas tidak hanya pada elemen pemanas ya, sekitarnya yang di depan dari elemen panas itu akan ikut terpanaskan meskipun tidak bersentuhan, meskipun tidak ada badannya sekalipun, karena jadi batu itu akan ikut panas. Ini namanya terpanaskan secara radiasi. Hingga dunia panas dapat dibagi jadi tiga, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Nah, sampai situ dulu, mungkin yang mau disampaikan, ditanyakan, termasuk beberapa contoh tadi, sambil nanti saya akan presentasi dulu. Kalau ada sesuatu yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Sangat sederhana sehari-hari, tidak terlalu rumit dibanding sebelumnya. Yang kalau listrik yang tidak kelihatan ini panas, sesuatu yang bisa dirasakan oleh ya, saya kira dari kita semua masing-masing bisa nyoba sendiri. Gitu saja yang mau nyoba. Baik, ada pertanyaan dulu enggak? Tentang beberapa contoh-contoh tadi. Ya, saya jalan terus ya, tidak memiliki kesempatan bertanya. Kalau mau bertanya, menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Minum ya. Ya, mau tanya? Open mic, mau tanya? Melatih. Maaf karena jaringannya kurang stabil. Oke. Yang lain? Pertanyaan kah? Tidak ada? Sudah banyak orang, maka saya belum ada mungkin. Ya, baik. Sensi dulu aja ya. Sambil kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Baik. Tentang perpindahan panas ya, hari ini kita bahas tentang perpindahan panas. Lama ada diakses untuk sendiri.
Sekarang tanggal 6 tentang perpindahan panas. Jadi tolong dijawab satu-satu. Saya akan manggil Febriani Nur Azizah. Febriani ada? Tidak ada. Farel Fahimsa. Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oh, Farel Fahimsa. Tidak ada. Bintang Nur Khairi Ardi. Hadir, Pak. Alika Dwi Rahmadania. Hadir, Pak. Halo, Alika Dwi Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo. Hadir, Pak. Hengki Wildan Noviana. Hadir, Pak. Muhammad Farid Gimnastiar. Muhammad Farid. Krisna Yuda Maulana. Tanzila Bagus Ramadan. Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo. Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Hadir, Pak. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo. Agung. Tidak ada. Ari Kurniawan. Hadir, Pak. Razen Rendian Saputra. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Ihsan Dwihanto. Ini mundur ya? Iya, Pak. Oke, lupa ingat ya. Yoga Pratama Arianto. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Noval Faras Haryono. Hadir, Pak. Muhammad Fitian Fadilah. Hadir, Pak. Tauku Arroyan. Arroyan. Muhammad Hafiz Nur Ramadan. Hadir, Pak. Aditya Ari Yuda. Hadir, Pak. Yuda Febrian. Hadir, Pak. Ektovani. Mundur kah? Iya, Pak. Oh, mundur. Oke. Rashid Amari Yahya. Hadir, Pak. Muhammad Ibrah Zaluli. Hadir, Pak. Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Arief Rifki Kurniawan. Hadir, Pak. Naufal Indra Ardana. Hadir, Pak. Bagas Suryo Wibowo. Hadir, Pak. Elizabeth Juniarti Sirait. Hadir, Pak. Elsinta Adelia Risti. Hadir, Pak. Muhammad Zaki Al-Haidar. Hadir, Pak. Melati Wangi Windari. Hadir, Pak. Oke, Abraham Mario Natari. Saya mundur kah? Abraham ini mundur? Enggak ya? Mundur, Pak. Mundur? Ya, mundur, Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih. Saya cek lagi di atas beberapa belum menjawab. Febriani Nur Azizah. Ada? Farel Fahinsa Haria Rahma. Ada dua-duanya. Muhammad Farid Gimnastiar. Ada jawaban. Agung Budi Wibowo. Ada juga. Teuku Arroyan. Tadi mix saya error, Pak. Siapa ini? Teguh Arayan. Oh gitu, oke. Iya, tadi absen kok, Pak. Maksudnya? Nggak kedengaran. Oh, nggak dengar. Iya, ya kan. Iya. Oh. Oke. Tadi yang di atas yang belum menjawab tadi ada nggak ya di Zoom? Di Kolom room? komentar itu ada, Pak. Siapa? Kolom komentar ini, Pak. Ada Febriani itu, Pak. Di chat? Ya, Pak. Di chat, Pak. Oke, sebentar. Siapa ini? Di chat. Oke, sebentar. Oh, Febriani. Oke. Oke, yang lain? Febriani. Oke, saya ubah, saya ralat. Febriani Nur Azizah. Oke. Farel Fahimsa, ada ya? Muhammad Farid.
Agung Budi Bowo. Oke, sudah. Tidak ada jawaban lagi, saya tutup dulu. Baik, kita lanjutkan ke presentasi saya tadi. Ada yang mau ditanyakan tentang perbedaan panas? Saya buat sangat sederhana waktu itu. Ini bahan waktu itu saya pakai untuk ngajar di prodi PKK. Jadi bisa dibayangkan teman-teman PKK kita yang waktu itu kalau nggak salah yang boga juga dapat kuliah fisika. Satu hal yang dari teman yang ngajar itu tidak bisa, terus kemudian saya diminta ganti. Agak berat memang karena mereka sekali tidak tertarik untuk pelajaran kuliah fisika, temannya tuh ya praktis sekali untuk masak gitu. Padahal ya di FT UNJ ini yang terkait dengan matematika fisika, meskipun dia apalah prodinya tetap harus dapat semua dengan porsi yang agak berbeda-beda, tapi nama mata kuliah tidak boleh dihapus. Itu merupakan mata kuliah fakulter. Semua yang ada di Fakultas Teknik dapat mata kuliah itu. Meskipun tata rias sekalipun dia tetap dapat gitu ya. Nah, sehingga agak ya maaf lah, serang agak malas-malasan kan saya buat yang agak santai gitu ya, tidak banyak rumus, tidak banyak apa, terus cerita-cerita gitu ya, diskusi. Nah, saya kira ini juga bisa begitu, tidak terlalu banyak rumus karena ini nyangkut pengetahuan umum seputar masalah 3 cara perbedaan panas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti ya saya pancing dengan beberapa fenomena yang saya sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Farhan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Magicom juga berarti termasuk perbedaan panas juga, Pak? Magicom listrik? Ya, gimana? Magicom listrik? Itu tuh termasuk ke heat apa ya, Pak? Radiasi kan terkonduk apa gitu tadi itu, Pak? Termasuknya ke apa gitu, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Perhatikan di bawah itu apakah panas ataukah yang panas hanya pancinya gitu. Kalau model yang lama sih kayaknya dia modelnya konduksi, jadi apa namanya, ada pemanasnya, ada elemen pemanas di bagian tepi-tepi atau bagian bawah itu, kemudian kita taruh di situ semacam pancinya ikut panas. Tapi sumbernya sendiri adalah memang elemen pemanas. Ya, kita menempelkan panci di elemen pemanas, maka pancinya ikut panas, maka yang di atas panci itu dalam panci ikut panas. Ini termasuk seperti kompor konduktor, konduksi, maaf, bukan kompor induksi, tapi konduksi. Jadi betul-betul elemen itu panas, kemudian apa yang ditempelkan didekatkan ke elemen itu ikut panas. Jadi benar bahasa konduksi. Nah, kecuali kalau sudah ada misalkan magicom yang induksi gitu ya. Jadi kita pernah ngasih tugas tentang kompor induksi ya tentu lain. Tapi setahu saya itu adalah konduksi. Kalau induksi itu terus relatif agak baru, mungkin harganya agak lain gitu ya. Itu perlu komponen elektronik. Tapi yang konduksi tidak perlu elektronik, mungkin cukup pemanas. Ya, itu ada elektronik paling untuk apa namanya, semacam ukur suhu atau waktu atau apa yang dipakai. Nah, itu ke sana, bukan terkait dengan frekuensi tinggi. Tidak ada di situ. Harus gantung mungkin faktanya seperti apa. Karena itu kan hanya sekedar memanaskan atau menghangatkan makanan. Tapi tekniknya bisa macam-macam. Begitu, Mas Farhan? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, silakan yang lain. Sudah saya yang tanya ya. Ayo. Oke. Kalau tidak ada, saya akan tanya tentang prinsip dipakai di termos. Termos ya, termos air panas sama termos es gitu ya. Itu adalah satu cara untuk mempertahankan suhu dari suatu bahan, mungkin makanan gitu ya.
es, taruh di termos es supaya dia tidak cepat mencair. Kita air hangat, air panas atau teh atau kopi gitu supaya nanti bisa dibawa dalam perjalanan supaya tidak mendingin, tetap hangat ketika nanti kita sampai di tujuan gitu. Kita pakai termos. Apa yang dilakukan sebenarnya pada termos itu sehingga bisa menahan panas itu keluar dari dalam termos ya, tidak keluar sehingga tapi di tempat yang dikehendaki masih suhunya seperti awalnya, mendekati awalnya. Itu perlu ada perubahan sedikit lah gitu. Yang bisa menjelaskan prinsip-prinsip kerja termos. Termos es atau termos untuk air hangat saya kira prinsipnya sama. Silakan. Itu Bawan. Ya, Noval, silakan. Sistem kerja termos itu menggunakan bahan yang bersifat adiabatik sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan sekitar. Jadi panas atau dinginnya ada di dalam dapat dipertahankan. Apa yang dipakai biasanya? Bagaimana, Pak? Alat-alat yang dipakai atau komponen-komponen yang dipakai apa biasanya untuk bisa menahan panas itu keluar atau masuk? Kalau tidak salah itu kaca, Pak. Hanya kaca saja selesai atau ada tambahan lagi berapa cara sekaligus? Selubung kaca, ruang hampa udara, terus ada bantalan agar selubung kaca bergerak, Pak. Warnanya? Bagaimana, Pak? Tentang warna? Warnanya itu seperti aluminium foil itu ya, Pak? Ya. Jadi di situ melakukan beberapa cara untuk menjaga panas tidak keluar atau tidak masuk. Yang pertama menggunakan bahan yang menjadi konduktor yang kurang baik atau jadi isolator itu dipilih kaca. Kaca tidak menghantarkan panas dengan baik. Kalau sampai kemudian akhirnya panas ya itu perlu waktu. Tidak sama dengan logam. Di gelas kaca itu ya salah satunya bisa untuk menahan itu ya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dibanding logam maksud saya gitu. Tapi tetap panas juga akhirnya ya, tapi tetap dibandingkan dengan logam masih jauh. Kemudian yang kedua di situ ada proses hampa udara. Hampa udara itu menahan konveksi. Karena kalau ada udara di sekitarnya, maka udaranya ikut panas, udaranya pindah ke tempat lain, panasnya diserap di tempat yang lain. Nanti muter lagi, nyerap panas lagi. Lama-lama akan cepat berkurang. Yang ketiga dipilih warna putih mengkilat atau warna perak atau semacamnya gitu. Itu adalah untuk menghindari radiasi. Warna perak itu memantulkan radiasi. Dia tidak menyerap. Warnanya hitam, kusam, menyerap panas. Nah, dari luar maupun panas yang dari dalam bahan itu akan diserap. Dan dia akan mudah menyerap panas, mudah juga melepaskan panas kalau warna hitam itu secara radiasi. Maka warna putih itu meminimalkan radiasi. Ini juga mungkin bisa dipahami kenapa di daerah-daerah yang sangat panas, mungkin di daerah-daerah gurun itu orang cenderung pakai baju putih. Bakal pikiran kita yang mungkin dari sisi kebersihan, wah cepat kotor itu kalau putih. Banyak debu berterbangan, cepat kotor. Ya, tapi kalau dari sisi panas, coba pakai baju hitam. Sangat panas, tidak betah itu. Tidak betah. Ya, kita tidak betah menggunakan warna hitam di tempat yang panas seperti itu. Akan diserap semua panas kita nggak kuat. Kalau putih ya meskipun akan panas juga, tapi lebih lama dia bertahan. Terus juga ada angin dan sebagainya tidak terlalu panas. Ya, makasih. Ada beberapa lapis sekaligus, tidak hanya satu macam saja. Gitu ya. Itu satu hal yang menarik. Baik, lanjut sedikit ya. Karena masih ada beberapa slide yang belum selesai. Saya coba dulu cek. Oke, beberapa slide kita akan lanjutkan lagi. Kita kembali ke share screen lagi, kita lanjutkan, nanti bisa diskusi lagi ya. Sudah kelihatan? Terlihat. Oke, lanjut ya. Ini dengan panas ada konduksi, konveksi, radiasi. Rinciannya akan kita bahas satu demi satu. Konduksi. Konduksi adalah penghantaran panas melalui satu benda dengan cara partikel-partikel benda tersebut mentransfer energi melalui tumbukan. Kondisi panas yang terjadi apabila terdapat perbedaan temperatur atau perbedaan suhu. Jadi dia bendanya satu dipindahkan ke benda lain karena ada dia menempel, sehingga di dalamnya itu ada
partikel-partikel yang bertumbukan atau bergetar itu akan ikut menggetarkan yang di dekatnya sehingga ikut panas. Gitu. Jadi dia betul-betul harus nempel. Kalau tidak nempel berarti perbedaan panasnya bukan secara konduksi. Kalau ini benar-benar satu zat itu, katakanlah tadi pemanas, elemen pemanas pada magicom gitu ya, sebenarnya nggak boleh menyebut merek ya, merek itu. Nah itu kemudian ditempelkan ke panci, panci ikut panas karena ada pemanas setrika itu juga konduksi. Itu yang semacam itu ya. Jadi ada panas, kita tempelkan bahan yang lain yang belum atau tidak panas, ya ikut panas. Karena nempel namanya disebut dengan panas secara konduksi. Nah, konduksi itu adalah karena dalam benda panas itu terjadi vibrasi atom, ya. Atomnya bergetar di tempat itu. Kalau dia suhunya tinggi, maka getaran dari masing-masing atom itu bergoyang secara besar atau vibrasinya besar, goyangannya besar. Tapi kalau yang suhunya rendah, dia akan rendah. Tapi kalau ditempelkan, maka yang getarannya itu rendah akan ikut bergetar sesuai dengan getaran yang lebih panas. Dia akan ikut panas karena ditempelkan di dekat, ditempelkan banyak dekatnya, ditempelkan akan ikut bergetar sehingga ikut panas juga. Nah, seberapa kecepatan perbedaan panas atau dq per dt, perubahan panas per waktu, situ adalah rumusnya Ka T1 min T2 per L. Wah, mau ada keterangannya ya. K adalah produktivitas panas suatu materi. Jadi ini sifat zat gitu ya. A adalah luas permukaan perbedaan panas. T1 T2 adalah selisih suhunya. Sementara L adalah panjang kontak perpindahan itu. Kalau hanya kecil lalu panjang, misalnya ada satu pemanas lalu kita ingin panaskan suatu yang lain tapi dengan hanya melalui 1-2 kawat gitu ya, ya mungkin akan pindah panas tapi lama sekali. Kalau ingin banyak panas ya harus nempel semuanya gitu, maksimal mungkin luasnya itu besar gitu. Caranya pendek, loh. Nempel tapi ini yang nempel itu tebal gitu, ada L-nya paling besar gitu ya, jadi juga panasnya tidak maksimal atau hanya akan ada perlu waktu ya, perlu waktu untuk ikut panas. Nempel L-nya kecil ya, bagi L akan segera ikut panas. T1 T2 adalah selisih yang panas dengan yang kurang panas. Kalau sekali lagi adalah sifat zat. Contohnya kalau ada dua. Nah, ini adalah thermal conductivity, konduktvitas panas. Di situ satunya watt per meter Kelvin. Yang cukup besar perbedaan panasnya adalah aluminium. Lebih besar sebenarnya adalah perak dengan emas. Ya. Oh, koper itu tembaga, sorry. Tembaga itu tinggi juga. Tembaga, emas, perak tinggi-tinggi. Paling tinggi di sini ternyata apa? Perak. Tapi kalau mau pakai alat-alat dari perak dan emas, saya kira untuk bejana pemanas ya boros ya, mahal. Lagi punya sifat-sifat lain. Emas itu relatif lebih lunak, itu mudah berubah bentuk, tidak akan diizinkan. Yang optimal adalah aluminium, relatif murah, tapi dia pengendal panas yang cukup baik. Nah, yang lain-lain mungkin tidaklah pengendal panas yang baik, yang 0,0 tentu akan jelek ya. Yang logam-logam yang kiri atas itu yang memang tinggi, ya, jadi lebih mudah menghantarkan panas. Yang lain-lain 0,0 mesti kecil-kecil, tidak akan sulit menghantarkan panas. Porcelain itu, porcelain 1,1 di sebelah kanan itu. Merkuri, reksa itu termasuk menghantarkan panas lumayan baik. Merkuri itu harus diketahui, merkuri itu sebenarnya adalah logam. Sifatnya sifat logam semua. Hanya pada suhu di bumi dia itu sudah cair. Kalau itu merkuri itu bahaya, logam dia. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa diurai. Kalau keracunan merkuri itu bahaya. Dia bikin cacat macam-macam. Karena dia mengendon di dalam sel itu ganggu sekali, bikin kanker dan sebagainya. Logam tapi cair dalam suhu ruangan. Baik, beberapa kuantitas panas zat-zat yang ada dalam tadi. Perbedaan panas pada logam. Dalam satu logam, free electrons move rapidly, colliding the inlet, speeding up energy transfer.
dalam metal elektron bebas itu bergerak dengan cepat, ya dia akan meluncur di dalam yang itu dan mempercepat transfer energi. Jadi mempercepat transfer dibanding dengan yang non logam, gitu ya, non logam. Non logam lebih mudah mengantarkan panas. Nah, kalau konveksi sekarang, konveksi itu beda. Konveksi tidak harus nempel. Yang lain bisa ikut panas. Syaratnya adalah jangan bisa ikut panas kalau ada media perpindahan panas. Yang dipanaskan itu mungkin di bawah. Di atasnya lama-lama ikut panas. Kita memanaskan sesuatu di bawah, terus di atasnya itu lilin, katakanlah kita nyalakan. Maksudnya kan nyalin panas itu lilinnya, tapi di atasnya lama-lama ikut panas. Karena ada udara terpanaskan naik, terpanas itu kena kulit kita panas. Kita tak nyentuh lilin, tapi kalau di sebelah bawahnya, karena media penghantar panas itu, kalau benar panas itu panasnya ke atas, makanya di samping kiri kanan atau di bawahnya tidak ikut panas. Nah, khas konveksi itu perpindahan panasnya cenderung ke atas dengan aliran perpindahan media yang menjadi alat perpindahan panas. Jadi harus ada medianya, udara atau air lah yang sudah berpindah itu cairan itu bisa menjadi media perpindahan panas. Tanpa media itu saya tidak bisa. Ya, media yang menjadi alat untuk perpindahan panas. Itulah itu perpindahan panas secara konveksi, jadi cenderung perpindahan panas dari bawah ke atas. Terkait dengan gravitasi tentunya ya, maksudnya ini. Sirkulasi udara, ya. Di sini ada siang, ada malam gitu. Kalau malam itu namanya angin apa kalau di pantai, nah, kalau siang itu angin apa? Gitu. Ini terkait dengan apa namanya perpindahan panas yang dipengaruhi oleh konveksi. Yang di pantai atau di tepi gunung kan memperhatikan dengan seksama. Pantai namanya. Kalau di pantai angin itu dipakai untuk nelayan untuk melaut itu mesti angin yang malam. Kalau angin yang siang itu dipakai untuk kembali ke darat. Normalnya yang sehari yang modalnya harian ya. Itu berjalan secara rutin. Nah, itu pengaruh oleh konveksi. Konveksi tadi menjadikan intinya angin darat dan angin laut. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah perpindahan panas secara radiasi tanpa zat perantara. Matahari ke dalam bumi kita itu terjadi perpindahan panas yang luar biasa. Tapi di ruang angkasa itu kosong, tidak ada zat antara. Udara itu benar tidak ada. Di ruang angkasa sana tidak ada udara. Tapi kalau bisa sampai ke sini panas, disebut panas karena radiasi. Nah, karena yang sehari-hari radiasi itu juga radiasi konveksi itu terjadi beberapa kali, itu terjadi di salah satu kejadian sekaligus, tidak hanya salah satu saja, biasanya tidak. Laju radiasi dinyatakan dengan objek dinyatakan dengan rumus Q per delta Q per delta T adalah E epsilon emisivitas dari kemudian apa ini? Tau Masanta Stefan Boltzmann A langsung ke T pangkat adalah suhunya. Suhu Kelvin pangkat 4. Nah, seperti ini bisa dipakai untuk melakukan perusahaan yang lain yang terkait dengan hal yang tidak bisa diukur secara langsung. Ini bisa menggunakan beberapa pendekatan ini ya untuk membantu bagaimana mengenai panas sesungguhnya berapa. Nah, yang lain adalah proses pengambilan makanan dengan metode radiasi. Ini saya sampaikan tadi saya ambilkan contoh untuk yang PKK asli. Electron gun release high energy electron. Scan home keeps the electron beam in the small area of the procedure. The scan chamber. Jadi dipanaskan dengan elektron, ya, tapi dipancarkan di depan di depan satu alat, makanannya di depan situ. Jadi untuk meradiasi makanan dalam arti radiasi untuk memanaskan, ya bisa disampaikan. Kalau radiasi bisa memberikan energi tertentu, bisa mematikan beberapa penyakit hanya dengan energi yang disampaikan tidak menyentuh, harus menyentuh dari makanan tersebut.
Contoh, dengan panas pada lilin itu tidak hanya konveksi, tapi tiga-tiganya ada. Konveksi ada, konveksi ada, radiasi ada. Maksudnya yang ke bawahnya nempel dari lilin itu, ya lilinnya itu sendiri sebenarnya, setelah lama meleleh. Sehingga turun. Itu akan berpanas secara konveksi. Tapi di atasnya kita merasakan akan ada panas juga. Maksudnya tidak menyentuh lilin itu, memanaskan udara di sekitar lilin akan ketarik ke atas. Sebenarnya lebih panas. Teman-teman dia akan sampai ke atas, dia kena ke panasnya ke tangan kita itu panas. Meskipun agak jauh dari lilin itu di atasnya. Kalau radiasi tidak usah menyentuh, tidak usah di atas, di sampingnya juga bisa. Jadi yang jalan pertama tentang apa namanya? Mati unggun tadi ya, itu terkena pengaruh pemanasan secara radiasi. Saya kira itu, ini Pak sudah habis slide-nya. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan. Stop screen. Yuk, silakan. Ini ada beberapa kejadian-kejadian, ada beberapa alat-alat yang mungkin bisa didiskusikan tentang proses-proses perpindahan panasnya. Monggo. Cukup jelas? Pak, mungkin saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau kompor induksi itu, Pak, untuk misalkan alat masaknya itu tanah liat, itu masih bisa nggak sih, Pak? Kompor induksi? Iya. Ya. Menurut Anda sendiri gimana? Dugaan awal Anda gimana? Jadi kan yang kemarin waktu Bapak terangin itu kan jadi kayak ada lilitan gitu kan di bagian kompornya itu. Jadi kalau misalkan tangan kita nyentuh itu nggak panas, tapi kalau alat masak itu kayak bahannya kayak aluminium kalau tidak salah itu, jadi bakalan ngantar panas ke itunya sendiri ke alat masaknya itu. Ya, terus kalau pakai tangan liat? Iya, maksudnya kira-kira bakal nganterin nggak Pak itu? Ya, kalau Anda dulu, selesai jawab. Dugaan Anda, bisa kan? Enggak sih Pak, kalau dugaan saya mah. Ya, jadi dia kan memancarkan apa ya? Memancarkan, dia melakukan induksi. Induksi itu dia melakukan medan magnet kan? Induksi itu medan magnet. Kemudian yang dipengaruhi medan magnet adalah benda-benda yang besi atau campuran besi. Aluminium itu enggak, gitu. Aluminium itu enggak kena atau sangat kecil gitu. Jadi kalau aluminium itu kemarin hanya 0,0 begitu, kalau dengan besi 50 kali lipat, di sini terasa gitu. Sehingga hampir nggak terasa kalau aluminium, tidak cocok. Hanya khusus untuk besi dan campuran-campuran besi. Di pancinya harus ganti. Kalau beli apa namanya kompor induksi, pancinya atau masaknya harus ganti semua. Saya merasakan ketika di Jepang waktu itu memang di sana kompornya seperti itu. Memasak mau apa ya harus pakai itu. Nggak bisa yang lain. Saya pikir kok berat sekali pancinya, penggorengannya itu. Penggorengannya juga karena kompornya datar ya. Penggorengannya juga dibuat seperti apa itu? Penggorengan teflon itu datar gitu, tidak melengkung seperti wajan misalnya, datar gitu. Saya wah ini boros ini kalau masak menggoreng berarti minyaknya harus banyak, kalau enggak tercelup ini. Kalau minyak goreng di sana bagi saya mahal waktu itu, waduh, males deh goreng-goreng itu karena mahal. Jadi karena kompor disediakan itu, cuma memang kalau di Jepang itu rata-rata nggak tahu dayanya gede-gede gitu. Kalau di kita misalnya setrika itu 350 watt sudah lumayan lah, sudah cukup panas. Saya di sana itu setrika itu saya lihat 1500 watt, waduh besar sekali gitu.
kompor tadi induksi tadi ya mungkin 350 400 itu sudah panas, karena sampai 1000 watt. Boros listrik. Memang bisa cepat sih tapi boros. Jadi kita ya satu rumah 900 watt ya mungkin nggak kuat gitu kan. Nggak bisa. Baik, jadi balik tadi pertanyaan bahwa kalau itu yang selain besi, aturan besi tidak bisa. Itu kelemahannya barangkali. Jadi kalau kompor konduksi asal logam bisa. Bahkan mungkin yang bukan logam pun akan bisa. Tapi tentu agak lama gitu, memanaskannya. Seperti apa tadi? Menggunakan keramik dan sebagainya bisa aja kita masak pakai keramik, kan ada juga di ibu-ibu atau simbah-simbah kita dulu di dapur model dulu pakai kayu dan sebagainya, itu kan pakai tanah liat ya, bisa. Kalau konduksi prinsip ditempelkan ke yang panas dia ikut panas. Karena waktunya berapa lama itu tergantung jenis apa tadi, konduktivitas bahannya gitu. Tapi kalau yang induksi tidak bisa kalau bukan besi atau campurannya, tidak bisa. Itu kelemahannya barangkali. Kelebihannya besi kan ada induksi kan memang dia tidak panas. Artinya nanti di apa namanya, diangkat saja itu alat masaknya, dia tidak masalah. Panasnya akan hilang sendiri. Itu berkurang drastis kalau hilang. Gitu. Tapi kalau kompor konduksi tidak ada bebannya, rusak itu bisa meleleh itu kompornya gitu. Karena dia akan memanasi kompornya sendiri kan, tidak ada yang dipanasi toh. Tidak ada panci, tidak ada wajan yang di atasnya, maka dia akan memanaskan ya, sekitar kompornya itu, kompornya ada di logam apa dan sebagainya akan ikut meleleh. Gitu. Itu kalau kompor konduksi. Jadi kalau kompor induksi nggak ada yang menerima apa namanya tadi induksi magnetiknya, ya dia akhirnya tidak bisa memindahkan panas, tidak berubah panas. Ya rugi tapi bukan rugi panas. Gitu. Karena ada listrik di situ aja. Gitu. Kira itu tentang alat masak, tergantung untuk masak. Tadi kalau nanti pakai microwave lain lagi kan. Microwave bahannya tentu tidak boleh logam, tapi yang panas langsung lebih pada bahannya. Jadi tujuh langsung bahan masak yang dimasak. Bahkan yang di luar tidak terlalu penting. Ya. Makanya memasak apa tadi? Memasak telur itu langsung bisa tanpa harus dibuka dulu pun bisa. Tapi jangan dicoba ya, nanti bisa meletus soalnya. Meledak itu telurnya ya. Kalau dimasukkan dalam microwave. Baik, ada yang lain? Silakan. Konduksi, konveksi, radiasi. Semuanya ada dalam satu kejadian, biasanya tidak satu macam, cuma yang dominan yang mana. Jadi kita menggunakan setrika saja di sekitarnya kan sangat juga. Meskipun apa namanya tidak, karena dia aslinya untuk konduksi bukan untuk radiasi, maka ya tidak terlalu banyak. Tapi tetap ada. Buktinya kalau diamati dengan sensor inframerah, dia juga meradiasi sebenarnya, sumber panasnya meradiasi sekitarnya. Maka terlihat lebih merah, dalam pakai inframerah lebih terlihat merah. Jadi Anda memancarkan sesuatu. Dalam gelap dengan sensor inframerah kelihatan yang panas dan yang tidak beda. Gitu. Itu berarti ada radiasinya meskipun tidak terlalu besar, dan dia bukan difokuskan untuk meradiasi panasnya, tapi ke konduksi. Konveksi juga ada, kalau kita taruh setrika di tempat, udara di atasnya akan panas, dia akan ke atas. Sebelum kita tidak langsung menyentuh, di atasnya akan merasakan, oh ada hangat, ini sudah mulai panas setrikanya berarti. Kalau kita megang setrika kan nggak mau ya, panas loh. Kita masukkan setrika ke stop kontak, kemudian kita tunggu, sudah panas belum nih? Mau disentuh? Nggak usah lah, kita dekatkan aja. Kalau itu udara sudah mulai hangat, berarti sudah panas nih setrikanya. Jadi juga berarti ada konveksi juga, dia memanaskan udara, berada atasnya ikut naik, yang panas ikut naik. Ya, kita rasakan di atasnya cukup, oh ini ada sesuatu yang hangat, berarti dia di bawah ini sudah lebih panas mestinya. Jadi begitu beberapa yang kita pahami tentang konveksi, konduksi, dan radiasi. Prinsip-prinsip ini bisa dipakai untuk mengukur beberapa hal, ya, terkait dengan mengukur panas secara tak langsung, seperti elektron gun, itu menggunakan prinsip apa? Radiasi. Dia memancarkan sinar inframerah lalu ditampung balik, jadi seperti memancarkan sesuatu, kena benda, balik lagi ke dia, ditampung panas yang bisa dirasakan, ada konversi-konversinya.
Oke, cukup ya hari ini. Nggak usah terlalu serius banget. Sekali-sekali agak santai. Kita diskusi tentang apa namanya perpindahan panas. Nah ini bisa berlaku untuk banyak-banyak kasus yang nanti kita perlu mempertimbangkan beberapa hal tentang misalnya komputer kita kok panas, kita perlu kipas. Kipasnya taruh di mana? Di bawah, di samping, di atas. Nah, perlu perhatikan. Karena dia kan dikasih bawah itu dikasih kipas. Nah, dipastikan juga di dalam komputer kita atau laptop kita itu arah aliran udara pendinginannya gimana? Apakah dibuang ke atas atau dibuang ke samping? Yang baik itu disedot dari bawah, dibuang ke samping. Gitu. Nah kalau itu tadi di bawahnya dikasih tambahan, namanya apa ya? Ada fan cooler di bawahnya, itu berarti cocok. Tapi kalau dia di bawahnya ke bawah juga kan ngaco gitu. Jadi ruwet gitu. Nah ini perlu dihormati. Ini perlu jadi kesadaran yang sudah otomatis lah, karena itu tidak terlalu sulit. Ya gitu-gitu aja kok, enggak banyak. Enggak sampai ngitung detail. Tapi harus tahu caranya. Kita ada bikin alat elektronik untuk daya besar, amplifier daya besar, atau apa lagi, mungkin inverter daya besar, gitu. Pasti akan panas. Gimana cara mendinginkannya? Pertama pasti apa? Sirip pendingin, aluminium dengan bersirip-sirip supaya ikut terserap panasnya. Nah, itu pertanyaannya kenapa dibuat bersirip-sirip? Nah, sekarang saya tanya. Kenapa pendingin transistor, pendingin apa yang itu dibuat bersirip-sirip begitu? Atau mungkin di dalam motor kita, kalau kita punya motor, di bawah itu juga pada rumah dari piston itu kan mesti dibuat bersirip-sirip. Tidak hanya pecah saja kotak, misalnya bulat, itu mesti dibuat bersirip-sirip. Saya tahu kenapa dibuat begitu. Alasannya apa? Yuk, yang bisa langsung bisa raise hand atau open mic. Belum tahu? Izin menjawab, Pak. Ini Agung. Ya, Agung. Iya, Pak. Ya, silakan. Dibuat sirip-sirip itu biar pendinginannya itu lebih cepat, Pak. Karena kan itu pendinginannya udara. Jadi bikin luas penambangnya itu lebih besar. Jadi pendinginannya bisa lebih cepat gitu, Pak. Oke, kalau menggunakan teori kita tadi itu dan menyerap panas dengan konduksi, konveksi atau radiasi. Kalau pakai 3 teori tadi, itu pakai yang mana? Sirip-sirip tadi, teori sirip tadi pakai konduksi, menghitungnya mendekati pendekatan apa? Konduksi, konveksi atau radiasi? Konveksi, Pak, menurut saya, Pak. Konveksi. Konveksi tadi memang ada A-nya, ada luasnya. Atau konveksi dan konduksi. Bingung ya? Kalau dibandingkan ke teori bingung. Ya, mestinya sama itu nyambung antara teori praktek kan nyambung ya. Cuma mungkin Anda belum menyadari. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya kan konduksi. Jadi ada dalamnya ada panas, kita tempelkan logam pendingin, misalnya transistor. Kita panas, kita taruh ditempelkan transistor itu adalah logam yang bisa menyerap panas, apa aluminium. Maka panas dari transistor akan pindah ke aluminium. Itu aluminium sendiri akan panas, terus diapain? Pindah ke udara. Udaranya biar menyerap nanti secara konveksi. Nah, tapi supaya bisa terjadi maksimal pendinginan harus dibuat luasan yang banyak. Sekarang pendingin itu kan nempel ke transistor cuma segitu. Kalau sebesar transistor jengkol itu misalnya berapa? 4 kali 4 cm sudah cukup. Tapi bagaimana supaya lebih dari itu? Jadi buat sirip lah. Masih kan jadi permukaannya semua permukaan sirip semua luasan itu yang bersentuhan dengan udara. Nanti saya akan memanaskan udara yang ada di sekitar di atas dari sirip pendingin. Lebih cepat lagi dipaksa dengan konveksi paksa. Dia kasih fan, kasih kipas. Udaranya sudah mulai panas, nggak nunggu keluar, paksa keluar biar ganti udara yang lain yang dingin. Ini konveksi paksa, yang lebih cepat dingin. Konveksi, tapi konveksi yang dipaksa, bukan secara alami dia naik ke atas, yang panas udara yang panas naik, nanti digantikan udara yang sekitarnya panas naik lagi gitu. Enggak, dipaksa. Maka memaksa pun juga harus diikuti logika itu, panas itu ke atas. Jangan panas itu dibuang ke bawah, susah itu nanti gitu. Jadi panas dibuang ke atas.
Makanya dalam desain rumah juga begitu. Jadi tolong mengatur, misalnya kita di atas itu diberi apa namanya lubang angin. Jadi kalau kita gerah nanti panas kita ke atas, lalu panasnya dibuang keluar gitu. Tapi tiba-tiba di luar rumah atau di sebelah rumah kita dikasih apa namanya semacam teras apa namanya sih atap tambahan itu namanya apa? Kanopi, Pak. Kanopi. Oke. Nah, kanopi itu cenderung kan miring ya Mas, ya kan? Maksudnya miringnya ke dalam sih, miringnya keluar ke apa? Makin rendah keluar kan gitu. Kalau kita kan ke atas itu kan nanti masuk ke sini airnya, jadi airnya dibuat dari rumah kita miring ke bawah. Nah, kalau kita menaruhnya kanopi itu di atas lubang angin, maka udara yang mau keluar dari lubang angin kita itu dipaksa turun ke bawah mengikuti alur kanopi. Itu bisa masalah. Semuanya keluar panas, terus keluaran terus ke atas gitu kan, supaya udara di ruangan itu menjadi lebih cepat dingin gitu. Tapi oleh kanopi tadi diarahkan ke bawah gitu. Nah, itu nggak mau keluar jadinya gitu. Nah, itu ruang kita jadi gerah kalau seperti itu caranya. Jadi menaruh kanopi juga perlu dipikirkan gimana caranya supaya udara bisa bebas keluar secara alami ke atas. Kalau tidak terpaksa harus tambahi exhaust gitu. Tambah energi lagi, harus kipas exhaust gitu, memaksa dia keluar. Karena dengan dibuat kanopi yang memang miring ya ke bawah begitu, kalau itu kanopi itu pangkalnya ada di atas dari lubang angin kita, maka udara dari ruangan kita yang keluar lubang angin tadi terpaksa harus turun ke bawah lagi gitu kan. Tidak mau dia, karena dipanaskan ke atas itu alaminya. Nah, ini bisa membuat aerasi, sirkulasi udara di dalam ruang itu tidak bagus. Kok ruang saya kok jadi rasanya panas terus ya, dikasih kanopi gitu. Nah, mungkin itu salah satu kemungkinannya. Nah, ini kan dari kasus cilik-cilik begitu, kalau kita sadar tentang konsep konveksi, konduksi itu jadi hati-hati, tidak asal. Terlanjur terpaksa harus nambah exhaust, tambah energi lagi. Sementara exhaust setiap hari kan boros juga. Setiap saat dipasang terus. Ya, kalau memang itu terpaksa begitu ya Pak, boleh buat. Ini dulu teman saya di Surabaya, rumahnya di perumahan yang padat itu, tentu kanan kiri rumah. Dia mau membuang udara dari kamarnya kemana? Ke atas. Di atas juga, kalau dikasih lubang nanti juga kotor. Gimana caranya? Sudah sekaligus ditutup sebagian, ya dikasih exhaust ke atas. Kayak kincir angin, kincir apa? Ke atas. Bentar ya, ada telepon masuk. Saya stop dulu. Tes. Halo, halo. Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Maaf. Ini koordinasi menjemput anak. Karena ternyata sudah selesai semesteran, sudah ada kegiatan harus dijemput lebih awal. Agak bingung tadi. Oke. Jadi sampai di mana saya? Tentang udara tadi. Jadi bagaimana kita membuang panas dari ruangan-ruangan kita itu bisa manfaatkan konveksi. Jadi panas akan ke atas, tinggal dibuang ke samping gitu. Ke atas lagi gitu bisa. Itu akan mengurangi panas di dalam ruangan.
Kalau ditunggu biasa terlalu lambat, kita pakai konveksi paksa. Kita sedot udara panas itu keluar. Gitu. Namanya kipas exhaust, menarik keluar, bukan ke dalam, itu keluar, ya, supaya panas dari udara kita dari dalam ruang kita keluar. Itu dengan kesadaran dan konsep konveksi secara sederhana bisa lakukan. Kalau pemilihan warnanya yang sejuk seperti apa, yang panas seperti apa, itu adalah dengan kesadaran tentang radiasi panas. Yang warnanya gelap, seperti hitam dan sebagainya, itu cenderung menyerap panas. Juga melepas panas. Beberapa knalpot sekarang di dalam sepeda motor itu kan dibuat berlapis. Ya. Knalpot yang logam, lalu knalpotnya di luarnya diberi plastik. Nah, jadi kesadaran tentang bahwa knalpot yang logam itu mesti panas sekali. Kita tersenggol kaki, waduh, buka. Gitu. Yang diberi plastik, di paling luar diberi plastik yang tahan panas tentunya. Dia ditempelkan ke knalpot yang panas itu, tapi di sini tidak panas. Gitu. Sehingga itu akan meminimalkan kecelakaan karena kaki kena knalpot. Gitu. Juga nanti ada beberapa tentang bagaimana cara mengamankan tentang ada beberapa panas-panas yang mungkin bisa diatur sedemikian rupa. Baik, saya kira itu terakhir ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, kita akan akhiri untuk kali ini. Tahun depan kita akan coba ganti seputar masalah cahaya. Ya, cahaya. Ini tambahan-tambahan terkait dengan beberapa sehari-hari yang mungkin akan Anda temui ataupun terkait dengan beberapa konsep-konsep yang mungkin bisa dipakai nanti ketika membahas tentang instrumentasi, sensor-sensor dan booster yang akan banyak ditemui di industri terkait dengan masalah seputar instrumentasi tersebut. Jadi kali ini saya akhiri dulu, harus koordinasi dengan beberapa kegiatan di akhir tahun, banyak harus diselesaikan, termasuk beberapa proyek terkait dengan matching fund dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan yang numpuk di akhir ya, sehingga harus kita selesaikan dengan beberapa dosen yang lain. Itu saya akhiri dulu untuk kali ini. Mohon maaf tidak sampai selesai, tapi mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Ya, tolong dikerjakan beberapa latihan-latihan yang ada di buku Sound Series ya. Ada banyak latihan sana yang ada solusinya, ada sebagian hanya ada kuncinya, tapi tolong dicoba. Semua bahan bab yang pernah kita lalui, insya Allah punya kans untuk keluar salah satu dari masing-masing bab itu satu soal. Gitu. Kita cukup pelan-pelan ya, soalnya dari situ dan mulai seperti itu, maka kalau saya pernah ngerjakan tentu tahu. Kalau belum pernah ketemu ada di bukunya, waduh ini ngotot tentang di sini, tapi belum pernah dicoba, waktunya bisa nggak cukup nanti. Saya kira itu.